Wabarakatuh. Dunsanak Suara Minang TV bersua kembali kita pada sore hari ini. Tanggal berapa Pak Yayat? Sekarang tanggal 3 Juni 2023. Bersama saya Fred Azwansa dan Yayat dalam acara Batandang. Dan pertama sekali tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu meridhoi segala aktivitas kita, baik yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan pada hari ini dan keesokan harinya, sehingga segala apapun kegiatan kita dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Iya Pak Yayat ya. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Jadi ya Pak Yayat, pemirsa Suara Minang TV, ini kita ada di seperti yang kita lihat pertama, Pondok Pesantren Islam An-Nimah, Kampung Tua Dapur 12. Saya Pelunggut, Kota Batam. Saya Pelunggut. Jadi mangga kita batandang kasih ko Pak. Iko ada sesuatu yang menjadi karya pondok yang sangat ramah lingkungan. Dan harusnya ini merupakan teknologi yang harusnya dilirik oleh pemerintah. Apa tuh? Teknologi pengolahan air limbah menjadi air minum. Itu kalau di Batam kita kan memang susah aja kadang-kadang kan. Dan satu lagi, teknologi kompor berbahan bakar oli bekas. Ya itu ya bana tuh. Jadi kalau Indo kan kadang-kadang tidak dapet gas kalau kan. Indo terlalu ketek bana mah. Itu harusnya kalau teknologi ini pemirsa Dunsanak Suara Minang TV bisa dipakai oleh skala usaha menengah dan kecil. Seperti rumah makan, tempat penggorengan kerupuk. Jadi ini kok mungkin bisa meminimalisir biaya pengeluaran. Dan kadang-kadang kan orang tuh mencari gas susah gitu kan. Jadi begitulah Dunsanak Suara Minang TV. Kami juga tidak lupa bosan untuk selalu mengajak Dunsanak Suara Minang TV dimanapun berada untuk memfollow akun fanpage Suara Minang TV di Facebook, komen, like dan share sebanyak-banyaknya, dan juga akun kita yang di YouTube. Kita juga ada channel YouTube Suara Minang TV. Instagram ada juga Suara Minang @suara_minang_tv. Betul. Dan juga ada akun TikTok kita @suara_minang_tv. Jadi Dunsanak Suara Minang TV, ikuti kami dalam live streaming Batandang ke Pondok Pesantren An-Nimah Islamic Boarding School, Sepelunggut, Sagulung, Kota Batam. Suara Minang TV, suara orang awak. Kita masuk? Oke, masuk kita. Ada Pak Ustadz nampaknya tuh. Ayo, apa Ustadznya? Iku ada Pak Ustadznya kok. Harus kita segak mana kita interview dulu nak. Kita interview dulu. Masalahnya ini nampak paling paling gadang kan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kita bahasa Minang apa bahasa Indonesia sama beliau? Berhubung ikut teknologi untuk umum, bukan untuk orang awak aja. Kita campur-campur lah. Kita campur-campur ya bahasa Indonesia ya. Yuk. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini lagi sibuk nih. Kayaknya udah mulai ada yang nelpon nih, harus kita inikan dulu nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu kepada pemirsa Dunsanak Suara Minang TV. Sebentar dulu. Sama awak lu salam. Salam itu. Iri beliau. Iri lah. Baru pertama ada salam. Iya. Mungkin Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu kepada Dunsanak Suara Minang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsanak Minang TV di mana aja berada di bumi Kota Batam ataupun di manca dunia. Ya, alhamdulillah sore ini kami memperkenalkan diri. Pondok Pesantren An-Nimah Dapur 12 Kota Batam. Yang insya Allah hari ini Allah menurunkan sebuah kemuliaan bagi kami semua. Dihadiri oleh Suara Minang TV. Ikona pucuk ditimpo, pucuk dicinto, pucuk dicinto, lama dirantau. Lama dirantau kan banyak
banyak bahasa lisih daripada naniyo. Iya. Pucuk dicinta ulam tibo. Nah, apa yang dikandak dapet. Nah, dengan berkunjungnya bapak-bapak keluarga dari Suara Minang Timi, kami ucapkan selamat datang. Amin. Mudah-mudahan kehadiran di pondok pesantren ini membawa barokah dan semangat bagi kami pondok pesantren. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama Pak Arianto. Dan Pak Desrizal. Pak Yayat, terima kasih. Tapi yang jelas, Dun Sanak Suara Minang TV, beliau sudah pernah kita podcast secara singkat pada waktu acara beberapa hari yang beberapa bulan kemarin ya, di Batam Center. 3 minggu yang lalu. Iya, bulan kemarin lah, bulan Mei kemarin kan, di Internasional Rumah Gadang Expo. Tapi itu karena singkat saja. Makanya pada hari ini kita batandang ke pondok pesantren ini untuk mengenal lebih dekat teknologi ramah lingkungan karya pondok pesantren An-Nikmah. Jadi Pak Ustadz, mungkin apakah kita langsung ke salah satu dari 2 teknologi ini? Ke daur ulang dulu. Ke daur ulang dulu ya. Ke daur ulang. Nah. Jadi ini sambil teknologi sambil jalan ya. Jadi Dun Sanak Suara Minang TV, 2 teknologi ini adalah yang sangat membantu operasional pondok pesantren. Iya benar. Karena yang satu adalah air. Yang kedua adalah bahan bakar dari oli bekas. Sehingga mengurangi kebutuhan gas 100%. Artinya ramah lingkungan, tidak berisiko, hemat biaya, dan ini sangat bermanfaat untuk pedagang UMKM, rumah makan Padang, catering. Ini bisa menjadi alternatif nih kan? Kalau seandainya gas mahal apalagi udah mahal susah pula lagi kan, pakai kakak lagi belinya. Kemarin minyak tanah hilang. Mahal harga kan, harganya. Sekarang gas udahlah mahal, susah pula ngambilnya pun terbatas, pakai KTP dan KK. Boleh Pak Ustadz, ayo mari kita ke salah satu lokasinya dulu ya Pak Ustadz ya. Kita ke daur ulang dulu permisi Suara Minang TV. Sebentar Pak ya, lanjut ya. Boleh. Mungkin kita ke lokasi Dun Sanak Suara Minang TV. Bilang apa kita ke lokasi teknologi ramah lingkungan pertama yang sangat ramah dan bisa dikatakan ini merupakan inovasi terbaru untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan sangat sulit sumber air, seperti Batam yang tidak mempunyai sungai. Mereka hanya mengandalkan dari curah hujan. Oke Pak Fred. Jadi seingat Ambo dulu, mahiko air pakai tangki. Oh iya, ada tangki tuh. Tangki tio ari masuk. Mau isi katong gadong, apa tuh namanya kita bilang tuh? Tandon. Tandon itu di muka awak tuh dulu calik. Iya itu. Jadi mau isi situ tio ari. Kalau kini itu enggak ada. Orang mencari air kemari. Itu calik tuh. Jalur pipa saya tuh. Pipa kok. Pipa air bersih tuh. Jadi orang mencari air kemari. Kini orang mencari air kemari. Luar biasa. Boleh Pak Ustadz, mungkin kita pengen lihat dulu teknologi pengolahan air limbah menjadi air bersih. Bisa. Air bersih ya. Mungkin apakah sudah pernah dilakukan uji coba? Sudah sampai ke Sukovindo. Sukovindo 3 kali. Sukovindo 3 kali. Iya. Terus untuk ininya Pak Ustadz, dari sisi kesehatan. Sisi kesehatan, alhamdulillah. Dari fatwa MUI sudah ada. Fatwa MUI sudah ada ya? Sudah ada. Tapi biasanya kalau Dun Sanak Suara Minang TV, kalau Sukovindo itu merupakan lembaga surveyor yang independen yang dipunyai oleh pemerintah dan kredibilitasnya memang sudah diakui. Berarti itu kita tidak pusing lagi, tidak was-was ya. Tidak was-was. Masalah kualitas air yang diolah oleh pondok pesantren ini dari air limbah menjadi air bersih dan bahkan bisa siap minum. Bisa minum, tapi tetap pakai alat isi ulang. Oh iya, tetap pakai alat isi ulang ya, karena di situ kita kan memakai filter dan segala macam ya. Iya, malah pH-nya kalau ATB itu 7, kita 8,2. Oh, lebih tinggi dari ATB nih. Lebih tinggi dari ATB dan kita tidak menggunakan kimia. Kita tidak menggunakan favorit, nggak pakai semua yang dipakai di situ kita tidak gunakan. Tidak gunakan sama sekali. Betul-betul kita pakai mikroba, pakai bakteri, kumur-kumur. Nah, itulah airnya. Tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada rasa sama sekali. Itu air daur ulang.
Tapi teknologi ini kan memang tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Hanya menggunakan mikroba. Ya, mikroba, Dan bakteri. filterisasi. Ya, filterisasi. Ada filter, Leh? Nggak ada pakai filter. Nggak ada pakai filter. Tidak pakai filter. Allahu alam. Hemat. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal. Dan kami kasih garansi dah. Kalau dimanfaatkan teknologi tepat guna pada Pondok Pesantren An-Nikmah, 2030 Batam bebas kesulitan air. Ini mungkin Dunsana Soro Mitang TV khususnya pemerintah, baik itu pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Ya. Nah, mungkin ini bisa ini kameramen. ini jalur dari kamar mandi. Oh, ini sumber air limbah. Sumber air limbah ya? Ya. Airnya ya. Ya, sumber air limbahnya. Ini berarti Pak dari semua kamar mandi itu ke sini kecuali air WC. Oh ya. Air mandi, air mencuci jalurkan ke sini semua. Kecuali buang air besar ya. Kecuali. Inilah mesinnya kami pakai mesin-mesin second. Jadi tidak perlu beli ke luar negeri. Ya. Nah, ini adalah blower. Oke. Untuk menyemburkan angin untuk memecah partikel sabun, rinso, dan lain-lain sebagainya. Oke. Jadi ini teknologi untuk pemecah komponen-komponen yang ada pada air limbah. Ya, ayo kita ke atas. Oke, kameramen mungkin bisa naik ke atas dulu kameramen. Lihat bagaimana tampungan air limbah dari Pondok Pesantren An-Nikmah ini. Memang ini Pak Yayat ini betul-betul teknologi yang sangat luar biasa ini Pak Yayat. Dan sederhana. Simple dan sederhana. Dan awas, tidak ada pakai filter, cuma mikroba. Awas. Iya. Allahu Akbar. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa diterangkan. Ini kan ada beberapa kolam ya. Iya. Beberapa bak penampungan. Iya. Awal pertama itu adalah boleh. jatuhnya di sini. Nah, ini sumber aslinya. Ini sumber aslinya dari kamar mandi. Sebagai contoh barang ada bungkus rinso, ada bungkus sabun, dan kawan-kawannya. Ini sumber asli pertama air limbah ya. Asli dari kamar mandi. Di luar buang air besar. Ya. Oke. Sekiranya itu bisa juga kita olah, tapi karena ini kebutuhan dalam pondok pesantren, kita lebih menggunakan air limbah mandi dan mencuci. Oke. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan hukum najisnya? Nanti kita sampai ke ujung. Mantap itu. Mantap ini. Pantas dapat sertifikasi halal. Pantas, sangat. Jadi, inilah sumber pertamanya nih dari kamar mandi. Lalu dia dari sini. Di bawah ini ada lubang. Oke. Jadi lubang ini gunanya untuk menghindari sampah-sampah pindah ke bak satu lagi. Oke. Bentar Pak. Jadi dari sini masuk ke sini kita. Ya, masuk dari dalam ya? Ya, masuk ke sini dulu. Masuk sini dulu ya. Ke sini. Oke. Lalu masuk ke situ. Oke. Nah, dari situ, di sini adalah bakteri jahat. Oh iya. Nah, sini bakteri jahat. Tugas bakteri jahat ini adalah memecah partikel-partikel, rinso, sabun. Nah, memecah. Oh iya. Ini tidak boleh dipegang. Ini tidak boleh dipegang ya? Karena gatal. Oh. Air gatal. Ini gatalnya bisa lama nih. Pak Fred, biasakan penguraian. Iya, pengurai inilah. Penguraian mikroba itu tadi ya. Kita tagak di siko. Apa tuh cium bau? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, inilah. Nah, ginilah. Memang udah tak ada baunya lagi. Sebab dia sudah bekerja. Oke. Bakteri sudah bekerja mengurai dengan mikrobanya. Lalu dari sini, dia pindah ke situ. Nah, di bawah ini ada pipa. Saluran yang dari bawah melengkung ke atas. Oh iya. Jadi dia naiknya airnya sudah tidak lagi ada sampah sampai ke sana. Iya. Di sini kalau dalam dunia industri, ini sudah layak buang ke sungai. Ini betul. Dan tidak merusak ekosistem lagi. Betul. Nah, ini sangat praktis sekali. Ini kalau tapi ini masih ada busa-busa nih. Nah, masih ada busa. Tapi sudah baik.
Sudah baik. Jadi ekosistem yang ada di sungai tidak akan mati sama sekali ketika air ini dibuang. Tidak akan mati sama sekali. Tapi oleh pondok ini diolah kembali. Diolah kembali. Oke. Pak Fred, ya. tadi kan kita bilang ada mikrobanya. Iya. Ini bakteri baiknya. Itu mikroba jahat. Ya. Itu untuk pengurai. Oke. Masuk ke sini mikroba baik. Untuk pengurai lagi. Kita bahasa kampungnya. Siapa nama mikroba itu? Itu nanti jangan ditanya. Itu rahasia perusahaan. Sekelas ATB dengan Moya saja tidak mau memberitahukan mikroba itu apa namanya. Apalagi pemirsa ingin tahu, berkunjunglah kemari. Berkunjunglah dengan Pak Arianto dan timnya. Kalau ini gimana nih? Nah, di sini bakteri itu dilaparkan. Nggak dikasih makan. Kalau di sana kita kasih dia kepuasan. Kepuasan karena dari partikel-partikel limbah tadi ya. Iya. Nah, di sini air ini sudah tidak gatal lagi. Ini sudah tidak gatal. Sudah tidak gatal lagi. Pegang dulu Pak Yayat. Iya. Dan sudah tidak. Ini kita ingin membuktikan bahwasanya air ini memang tidak gatal atau tidak. Pak Fred, warnanya hampir bening ya? Tidak berbau. Tidak berbau Dusanak Suara Minang TV. Tidak bau. Ya, kalau misalnya hijau mungkin karena kolam ya. Ini karena lumut ya Pak Ustadz ya. Lumut itu menandakan air itu sehat. Air itu sehat. Kalau air itu tidak sehat, lumut tidak bisa hidup. Contohnya di sini lumut tidak bisa hidup. Iya. Nah, di situ tidak bisa hidup, di sini pun tidak bisa hidup. Tapi kalau ini tidak gatal lagi kan? Tidak, dan boleh dipegang. Coba lagi, ini harus biar Dusanak Suara Minang TV tahu, dapat membuktikan bahwasanya ini bukan rekayasa. Iya. Bismillah. Tapi jangan diminum ya. Enggak berbau, sama sekali tidak punya bau, tidak ada bau sama sekali. Iya. Kalau di sini bau. Kalau ini bau nih. Kalau itu saya nggak berani tuh. Bau. Itu emang bau itu karena itu air limbah. Iya. Tapi tidak sebau seperti ada proses pembusukan. Tidak ada. Betul. Sebab dari langsung. Dan apabila ada proses pembusukan itu lebih baik lagi. Dan bisa kita olah. Misalnya kita memberi gambaran air parit-parit yang besar yang ada di Kota Batam, itu kan air yang digunakan masyarakat. Iya. Dan 100% terbuang ke laut. Iya. Sedangkan kita Batam tak ada hujan. Nah, apabila air yang sudah dipakai kita olah kembali, betul, dan bisa kembali murni seperti ini, kemungkinan besar 70 atau 80% air itu tidak lagi terbuang ke laut dan bisa kita gunakan kembali. Iya, betul. Misalnya di parit Sagulung, kan ada parit besar tuh yang terbuang ke laut. Di sana pemerintah bekerja sama dengan pondok pesantren membangun ini. Lalu pondok pesantren mengelola menjadi kembali murni. Lalu terserah pemerintah air ini mau dikembalikan ke dam atau langsung disalurkan ke masyarakat, tidak ada masalah. Itu solusi yang baik juga Pak Fred. Ini beberapa tahun lalu dam Muka Kuning hampir kering. Sangat. Dan kita 3 bulan, jangan 3 bulan, 3 minggu saja sudah hujan, kita kalang kabut. Kami kemarin, jangankan 3 minggu, 3 hari saja tidak hujan, kami kalang kabut. Sekarang insya Allah 4 bulan tidak hujan, kami masih aman-aman. Masih aman. Oke, kembali kepada kolam-kolam ini, Pak Ustadz. Ini kita lihat. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini nih. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Nah, ini air yang sudah layak pakai. Layak mandi, layak mencuci, teman belum layak minum. Tapi kalau mau diminum pun nggak ada masalah kalau diolah kembali. Nah, ini dipecah lagi. Ini ada gelembung, ini adalah udara yang dari blower tadi. Nah, dari sini ke yang ke sana. Nah, ini tersaring ya, terus, tersaring terus. Kan ini ada kotoran-kotoran nih. Dipindahkan ke sini. Terus. Nah, dari sini, terakhir di sini. Nah, ini sudah layak pakai semua. Layak minum, layak mencuci. Tapi menandakan layak minum, kita tetap olah di daur ulang. Diisi ulang. Air minum isi ulang. Nanti kita boleh coba. Nah, terus yang sebelah kemudian sana. Pertanyaan, kena ini pondok pesantren. Lalu umat menanya, loh, apa hukumnya? Ini kan ada air kencing anak-anak. Pasti ada air kencing. Tidak hanya di pondok pesantren.
Di dam pun juga begitu. Ada air kencing kan Ya. gitu. Nah, lalu ya kita lihat fatwa MUI tentang air limbah. Oke. Fatwa MUI mengatakan itu dikategorikan tidak najis apabila lebih daripada 2 kulah. Ya, Kalau betul, ini sudah betul. ribuan kulah. Oh iya 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 Nah, iya. Iya. artinya sini sudah tidak mengandung najis lagi. Oke. Nah, kemudian untuk lebih aman lagi, untuk menghindari spekulasi ahli fikih, Iya. air ini kita kembalikan ke alam. Oh, oke. Nah, di Jadi situ dari sini buang ke sana. buang ke sana. Oke. Ini ada pembuangannya. Nah, dikembalikan ke alam. Nih, Ini jalur pipa ini pembuangan jalur ya? pipa Ini ya? ke alam. Oh, oke. Tuh, Ini jalur ya pipa kan? pembuangan ke Itu sana. kan ada tuh air jatuh tuh. Iya iya iya, Nah, betul betul. Dikembalikan ke alam. Dia menyatu dengan alam. Air hujan ngumpul, Iya. air daur ulang ngumpul, Iya. ya kan? Ah, ah. Nah, dari situ baru Disedot kita kembali. sedot kembali naikkan ke atas. Oh, ini dia. Itu ibaratnya hujan turun langit-langit. Itu memecah lumpur. Ini yang memecah yang dari sana ya? Iya, ada lumpur, Ah, ah. dipecahnya. Jadi sampai ke tempat situ sudah nggak ada lumpur lagi. Oh, Nah, oke. kayak apa atmosfer. Iya, osmosis lah. Iya. Ada proses Ada ozonisasi, proses S2, ozonisasi O2 alamnya. dan segala macam ya. Nah, dari sana Jadi ini tarikannya ya, masuk masuk ke atas. atas. Nah, terus jatuh ke situ. Ah, Nah, mana kamera nih? Ini kameramen. Lewat Mungkin sini. kameramen bisa lewat sini nih, kameramen. Biar kameramen mungkin di Nah. sana Suara Minang TV juga bisa mengetahui Nah. bagaimana sirkulasi dan alur Nah, air ini sampai bisa dipakai dari Dari- limbah menjadi dipakai Ya. oleh untuk kebutuhan pondok. nah dari sini Mm. jatuh macam air terjun padang Ya, panjang. ya. Kan air terjun kan dari sawah, dari mana-mana Ya, kan kita betul. nggak tahu. Betul. Lalu dipecah, diurai oleh alam. Betul. Nah, lalu urai oleh alam, lalu jatuh ke sini, Mm. lalu kembalikan ke bak yang sana. Yang ini ya? Ya. Oh, Nah, oke. itu bak itu air sudah jernih, cuma kena belum dibersihkan. Oke. Nah, dari situ masuk ke sini ke tengah nih. Ke tengah ini ya. Nah, di tengah ini kayak masuk dalam sumur. Oh, nah, iya, lalu Bentar, Pak. di bawahnya ada ini ada penyaring. Oh, Yang kayak masuk dalam sumur itu seperti apa? Sebab sini sudah ada ininya. jadi gini, Sini masuk, ya kan? mungkin Pak Ustadz, Ah, ini kan kalau Dunsana pemirsa Suara Minang TV melihat kan kayak air kotor. iya benar. Sebenarnya ini tidak kotor. Tidak kotor. Kotor dalam artian sudah bersih dari partikel-partikel Iya. yang membahayakan ya. Iya. Cuma karena mungkin keadaan kolam dan ini juga terbuka. Iya, ini makanya kemarin masih nampak faktor seperti hujan ini. lebat kemarin. Ya. Ah, iya. Ini faktor hujan. Namun Dunsana Suara Minang TV di bawah dasar ini adalah alat-alat penyaring yang Ya. digunakan oleh pondok untuk menyaring air ini ditariklah ke Tidak, dari sana masuk ke iya, sini. ke sini, Di sudah sini itu? ada pasir, ada granit, Iya. ada ijuk macam kita di kampung. Oh, kayak di sumur dulu. Ya, betul. Lalu masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, terkadang lah oleh ijuk, jadi air itu masuk ke sini sudah bersih. Nah. Kameramen, inilah Ini. yang air bersih yang nantinya menjadi sumber Ya. untuk kebutuhan sehari-hari Iya. santri di pondok. Oh, oke. Nih. Dari sinilah disedot. Dari sini langsung sedot masuk ke bak-bak penampungan di atas. Oke, Langsung oke. digunakan buat mandi, buat mencuci gitu. Oke, Ya. Ustadz, Ya. ini pertanyaan yang paling mendasar. Berapa kubik dalam sehari ini dihasilkan? Karena ini kan siswa santrinya nih banyak ini. Kalau sekarang menghasilkan ini satu hari itu bisa 170 ton. 170 kubik atau 170 ton Ya. untuk kebutuhan seluruh pondok. Iya, udah mencukupi. Sudah mencukupi. Iya. Apalagi dibantu oleh air itu. Ya, Nah, udah mencukupi, sangat berlimpah. sangat berlimpah. Sangat berlimpah. Cuma tetap kita harus menjaga sumber, jangan terlalu over pemakaian ya. Ya, oke. Jadi Pak Ustadz, Ya. ketika air ini dipindahkan ke kolam, Iya. otomatis kita bisa bilang ini air dari alam. Iya. Otomatis. Iya kan? Iya. Oke. Sebab di sumber air Batam semuanya juga dari berbagai macam, Betul. bukan air sungai, Betul. macam-macam parit yang ngumpul di situ. Betul. Nah, yang membedakan kalau di sana pakai kimia, di sini tidak. Sini sama sekali tidak ada kimia.
Kalau ada berarti ada rasa bau. Ya. Bau favorit. Kita Ya. di rumah waktu wudhu, Betul. waktu minum terasa sakit tenggorokan. Betul. Kalau ini nanti langsung buka keran. Iya. Dan itu pun juga ketika air-air yang kita pakai dari hasil pengolahan industri-industri air itu memang kadang-kadang di bak mandi ada yang putih, ada yang ini. Ya, ini macam. paling lumpur aja. Lumpur aja ya. Karena memang alamnya masih dari sana ya. Iya. Okay. Ini agak keruh karena kemarin hujan lebat 1 hari. Iya, iya. Jadi betul. air ini jatuhnya campur air hujan. Betul. Jadi keruh. Betul. Seharusnya Oke. ini bening. Nanti saya kirim video yang pertama. Tapi Pak Ustadz, ini kalau saya lihat ini sangat simpel sekali. Simpel sekali, Sangat sederhana, sangat simpel. Dan mengenai biaya, biaya tergantung kebutuhan. tergantung Iya, kebutuhan. tergantung nanti kita akan hitung kebutuhannya berapa. Kalau ini kemarin kita hitung untuk 1000 santri. Oke. 1000 santri kalau untuk bangun ini saja ya. Termasuk dengan peralatan dan segala Semua macam. peralatannya antara 700-an lah sampai 1 miliar. Oke, kalau ini sudah ada, berarti kan ada biaya operasional juga. Tidak ada. Bayar listrik aja cuma. Itu. Nah, listrik rendah. Kalau listrik itu pasti. Nah, listrik rendah. Yang lain-lain Takut tidak ada. Maksudnya biaya operasional ini adakah tenaga? Tidak ada. Yang lain itu. Perawatannya tidak ada ini. Sebab perawatannya paling ini Hanya kalau pembersihan kolam-kolam kolam sebenarnya, aja, ya? lumpur, lumut. Oke. Nah, ini biasanya kalau udah 4 bulan, 5 bulan, lumut. Karena menandakan air itu sehat, lumutnya segar-segar. Itulah yang dibersihkan oleh santri Itulah secara yang bergilir. dibersihkan oleh santri secara bergilir. Oke. Nah, Mungkin kita pengen tahu ini apakah ini akan menjadi target-target berikutnya dari pondok sebagai sumber-sumber air setelah diolah dari Iya. sini atau bagaimana Pak Ustadz? nampaknya tidak lagi. Ini sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Lebih dari cukup. Dunsana Suara Minang TV Nah, khususnya kepada pemerintah iya. kami mengajak, mungkin kalau untuk pemerintah Kota Batam atau BP Batam mungkin Iya. sudah tahu lah ya. Cuman untuk Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, ini menjadi sebuah alternatif teknologi yang ramah lingkungan. Apalagi untuk daerah-daerah yang sangat sulit sumber air bersih ya. Dan apalagi khususnya ketika terjadi bencana, ini merupakan salah satu Solusi. Iya, betul, Sangat betul. solusi. betul. Bayangin Dan Pak Pres, 170 kubik per hari dihasilkan. Iya itu makanya saya bilang Ya. ini betul-betul simpel gitu loh. Karena jujur saya dulu pernah membaca teknologi pengolahan air limbah, air laut menjadi air bersih dan air siap minum. Seperti Singapura. Seperti Singapura yang pakai sekarang. Kalau ini simpel. Kalau di Singapura entah berapa banyak biaya beli mesinnya dan segala macam. Ini mesin-mesin second. Kita Beliau beli. pakai mesin second loh. Masih bagus. Masih kuat. bagus Iya, dan masih kuat. diolah. Itu hanya blowernya saja, yang lain Iya. tidak ada sama sekali dan Iya. tidak memakai filter untuk di sini ya, Tidak. kecuali di sana. Tidak. menjadi Tidak. air minum Ya, baru. untuk air minum pakai filter. Iya. Kita ozon ya. Pakai ozon kita. Sistem Oh. ozonisasi. Ozonisasi. Membunuh kuman-kuman yang Iya. ada di air. Itu Mm-mm. di ozon. Nah, Dengan rumus kimia. Jadi RO dia, reverse osmosis. Ya. Nah, mungkin kalau lebih jelas nanti kita jelaskan sama tim ahli nih. Si boleh, Soleh. boleh nanti, Nih. boleh Oke, nanti. dia tapi pemalu orangnya. Dan Tidak mau tidak nampak, mau nampak. tidak mau tampil. Dia di akhirat Harusnya aja. tim ahli ini yang menerangkan Dia secara cukup di menyeluruh. akhirat aja katanya. Hah? Di akhirat aja. Biar di katanya. akhirat saja. Ya. Allahu Akbar. Ini dia yang nyusun semuanya. Oh, oke. Teknisnya. Ini rangkaian-rangkaian ini dia susun semua ya? Iya. Nah, dia dulu pernah belajar sama di Korea. Oh. Tapi dia oke, katakan oke, oke. sebenarnya kita anak bangsa ini bisa membuat seperti Korea buat. Oke, Kenapa oke, kita harus dengan biaya mahal? Padahal dengan biaya rendah saja bisa kita lakukan. Dan oleh anak bangsa Dan oleh sendiri. anak bangsa sendiri. Tapi nggak ada komisi-komisi, ya itulah penyebabnya. Jadi ini kerjaan lillahi ta'ala nih. Lillahi ta'ala. Nah ini ozon. Oh, ini sistem osmosisnya ya. Osmosisnya, RO-nya. Tuh, Oh, ini filter nih. ini Ini filter nih. ozonnya aja. Iya, Kosong, ini nggak dipakai ini, kosong. Oh, ini udah nggak dipakai Nggak sama dipakai, sekali. Ini kosong kan tuh. Nggak Nggak ada pakai filter kita. Nggak ada pakai filter sama Nggak ada sekali. ozon. Oke, Dunsana Suara Minang TV. Mungkin kita beralih ke area pondok, Pak Ustadz.
Ya, boleh, kita boleh. beralih ke area pondok sambil berjalan. Kita ikuti. Sambil Ya. berjalan kita ngobrol lagi dengan Pak Ustadz Arianto Rosyad. Ya. Pak Ustadz, Nah, terkait dengan operasional ini kan sangat rendah nih. sangat rendah. Dan hasilnya pun bisa dikatakan belum maksimal betul ya. Dengan Belum. 170 kubik itu belum maksimal, tetapi sudah mencukupi dari apa yang dibutuhkan oleh pondok terkait dengan kebutuhan air bersih. Dan malah kita bisa kalau ditingkatkan bisa menghasilkan 450 kubik satu hari. Nah, kenapa ini tidak menjadi sebuah lahan bisnis? Sudah. Akhirnya kami terinspirasi bikin PT. PT jual Tirta. air bersih? Iya. Oh, PT Tirta Berkah Indonesia. Oh, Nah, kita siap menjawab. Makanya nanti Suara Minang TV bisa jadi mitra nih. Oh iya. Marketingnya. Iya. Tadi kutanya bisik-bisik berapa persen katanya. Jangan. Bukan. Sebagai marketingnya berapa persen? Sanggup 15% kita sanggup katanya. Jadi, begini. Berarti memang selain untuk memenuhi kebutuhan pondok Nah, sendiri, itu 24 jam. Itu airnya. ini ya. Iya, 24 jam mengalir terus non-stop. Oh iya, Tuh. ini kan pembuangan nih. Iya, setelah hasil olahan di sini ya. Jadi Jadi ketika dia sudah melebihi batas timbang, dia langsung. iya. Oh, oke. Jadi air ini udah aman untuk Udah kita aman. kembalikan ke alam. Ditarik lagi lewat kabel yang pipa-pipa kecil bawah nih ditarik ya. lagi. Nah, Oh. kemudian dibantu oleh enceng gondok. Oh. Nah, enceng gondok ini di dunia internasional adalah filter terbaik di dunia. Oh. Jadi dia menyerap racun, menyerap lumpur. Tetapi kalau kebanyakan enceng gondok juga akan sulit. Air akan dimakannya. Iya. Makanya kita setiap waktu ada yang kita naikkan tuh. Oh, Dan juga enceng gondok itu bisa menjadi pupuk terbaik. Oh, oke, Nah, kita oke, olah, oke. kalau kita olah bisa jadi pupuk. Jadi enceng gondok ini kita kontrol lah. Kita kontrol sebagai ya makan obat kebanyakan jadi racun gitu. Iya, Kalau ikut iya, kata iya, dokter Jadi sehat gitu. begini Pak Ustadz. Nah, Tadi kan kita sudah bahas mengenai operasional dan kebutuhan pondok yang sudah terpenuhi. Bahkan sekarang pihak pondok sendiri sudah membuka lahan bisnis baru dengan menjual air bersih. membagi-bagi air bersih kepada masyarakat sekitar yang butuh. Kalau menjual secara bisnis belum. Secara besar belum. Kalau sekolah butuh, warga butuh, masjid butuh, dia minta kita kasih. Oh. Sumbangannya lillahi ta'ala. Ya, permasalahannya kan sumber air limbahnya juga kan terbatas dari anak-anak. Jadi dari anak-anak kembali ke anak-anak, kalau dikasih ke orang lain, habis dong jatah anak-anak Kita air. harus perbesar pesantren kita supaya sumber airnya besar juga. besar juga. Itu salah satu solusinya. Tapi begini, terkait dengan ini kan ada peluang usaha nih. Iya. Apakah tidak pernah terpikir mungkin limbah-limbah dari masyarakat sekitar bisa dibuat satu semacam penampungan untuk ditarik ke sini? Belum terpikir sama sekali. Kita lebih berpikir kepada kebutuhan UMKM, misalnya kayak gini, kita bisa memenuhi kebutuhan laundry, cucian mobil. Kan dia punya airnya selama ini kan dipakai dibuang. Iya. Nah, dengan alat yang kami siapkan, dia tidak perlu membuang air lagi. Itu lagi yang diolah. Itu lagi diolah seperti kami ini. Kami tidak lagi membuang air, itu lagi dipakai lagi. Nah, kami dan siklus itu selalu berjalan. Apabila ada sumber airnya, maka bisa. Tapi kalau kita dari masyarakat lingkungan dan sekitar, faktor biayanya. Nah, biayanya. Nah, itu satu teknologi pertama yang ramah lingkungan. Ini sambil kita berjalan, kita pengen tahu teknologi yang kedua itu Pak Ustadz. Kompor oli bekas. Kompor oli bekas. Jadi ini kan sambil kita berjalan nih, ke arah lokasi dapur. Ini berangkat dari kesulitan semua. Ini beliau anaknya pernah mondok di sini dan mengalami masa-masa sulit air. Gitu ya? Iya, sangat. Dan keluhan anak adalah air. Sehingga kami berbagai macam inovasi kami buat. Ya. Karena waktu itu kalau air kondisi kurang bagus, kadang-kadang anak-anak tuh gampang gatal. Oke. Memang itu permasalahan klasik setiap pondok sebenarnya. Apalagi dengan banyaknya santri dan itu kebutuhan juga akan semakin meningkat. Kalau sekarang semakin banyak santri, air semakin terpenuhi. Iya. Jadi kita perbesar pesantren kita supaya anak banyak, supaya sumber air juga banyak. Tetapi intinya sebenarnya ini adalah
kita memberikan informasi kepada masyarakat luas dan juga pemerintah khususnya. Kenapa jauh-jauh membuat sebuah teknologi? Sementara di Batam ini hasil karya pondok sendiri sudah sangat diakui dan rendah biaya. Tidak perlu ramah lingkungan. Oke. Dan ini sangat membantu. Ini penampungannya bak induknya, bak penampungan. Bak induk air bersih. Iya. Jadi, pemirsa, saya ingat dulu sebelum ada air ulang olahan ini, mereka beli tangki tiap hari masuk. Tangkinya. Itu tangki. Setiap hari 20 tangki. Satu hari 20 tangki. Saat kita belum ada. Hah? Apinya, buka apinya. Dusana Suara Minang TV. Ada nggak? Tadi satu teknologi tadi sudah kita lihat bagaimana Pondok Pesantren An-Nikmah membuat rekayasa teknologi yang ramah lingkungan untuk membantu operasional pondok yang sangat besar dengan jumlah santri ratusan ya? Ribuan ya? Iya. Tapi sekarang untuk yang ada sekarang berapa? 600 santri atau sudah lebih? Lebih 600 santri. Satu teknologi air yang ramah lingkungan, dan kalau kita kalkulasi secara bisnis dengan rupiah, 600 santri itu tidak akan lepas dari, anggaplah kebutuhannya 170 ton. Iya. 170 kubik. Itu kalau kita bayar tagihan air bisa sampai Jadi jutaan. bayangkan pemirsa, sebelum ada teknologi ini, satu hari 20 mobil. Satu mobil 5 ton. 20 mobil ini ya? Iya. Ini kan 5 ton, 5 kubik. Iya. Jadi 100 kubik per hari harus dibawa bolak-balik mobil ini. Ya. Satu hari. Jadi 100 kubik itu kurang. Itu pun kurang. Makanya 170 aman. Aman. Dan itulah teknologi yang sekarang mereka punya. Betul, ramah lingkungan, efektif, efisien, dan perawatan tidak terlalu, malah boleh dibilang perawatan minim. Sangat minim. Sangat minim sekali. Tadi Dusana Suara Minang TV sudah lihat, kita sudah juga kasih lihatlah secara langsung bagaimana sistem pengolahan, mekanisme mereka, peralatan apa saja. Betul. Dan memang tidak ada mesin dalam artian yang memakai oli sama sekali. Betul, tidak ada suatu teknologi yang high tech. High tech ya? Nggak ada sama sekali. Blower, pipa, paralon, mikroba baik dan mikroba jahat. Nah, seperti saya yang baik dan yang saya kan tidak jahat, baik dan baik gitu. Oke, pemirsa, mungkin kita akan melihat teknologi kedua, itu adalah kompor berbahan bakar oli bekas. Mungkin kita akan lihat kompornya ini di mana ya? Jadi Dek, dapur di mana? Ke bawah ya? Oke. Kita jalan ke bawah, pemirsa. Pak Fred. Itu saya lihat asrama putri. Terus masalahnya? Kita harus minta izin dulu sepertinya. Ya, makanya kita kan sambil jalan pelan-pelan. Jadi Pak Ustadz juga berada di sana. Kita akan mencoba mengorek, menggali informasi tentang teknologi yang kedua. Siap. Itu kalau yang ini memang betul-betul sangat ramah lingkungan. Betul. Karena lagi-lagi adalah limbah yang diolah. Tadi adalah limbah air, sekarang limbah oli bekas yang mereka olah. Jadi pemirsa, inilah mobil tangki yang dulu mereka pakai 20 kali per hari. Jadi ini punya kenangan lah ya. Punya kenangan masa lalu. Dusana Suara Minang TV, karena ini yang akan kita masuki adalah area asrama putri. Mau tidak mau kita mesti berjalan pelan-pelan, tidak bisa langsung masuk gubrak begitu. Sambil kita masuk ke dapur. Pak Fred. Ini kelihatan. Kenapa ada 2 musola? Satu adalah musola Rijal. Oke. Mereka di sini semua. Nisa. Oke. Berarti ini untuk akhwat. Betul. Ini untuk ikhwan. Betul. Tidak digabung. Iya. Dusana Suara Minang TV, kita lanjut melihat area dapur. Assalamualaikum Adek. Dapurnya di mana ya?
Wah, kita mau cari dapur nih. Karena Pak, dapur di mana Pak ya? Oh, sini ya. Ayo kameramen, kita akan masuk ke area dapur, di mana di sini adalah teknologi yang ramah lingkungan kedua, yang juga merupakan itu dia ke dalam, dan itu juga merupakan limbah yang diolah. Ini dapurnya Dusana Suara Minang TV, nampak ada di bawah area masak. Mungkin kita bisa pas lagi ada kegiatan masak-memasak. Kebetulan Pak Ustadznya ada di dalam nih. Oke. Mungkin kita bisa lihat langsung kompor berbahan bakar oli bekas yang pada saat kemarin kita sudah pernah bahas di bahas acara di podcast ya, internasional di studio Rumah Gadang mini Expo kita. kemarin itu. Pada saat itu di studio mini di acara internasional Rumah Gadang Expo. Mungkin kameramen bisa lihat sekitaran dulu, tapi jangan di shoot yang enggak kameramen. Sebelum kita masuk ke dapur, kameramen lihat dulu kondisi pondok sebagai informasi juga kepada pemirsa Dusana Suara Minang TV. Baik pemirsa, daerah ini berada di Dapur 12 Kampung Tua. Kampung Tua, ya Kampung betul. Tua. Saya kalau nggak salah Pak Yayat pernah dulu ke sini sekitar tahun 2000-2001. Oh, udah lama juga. Berarti ini masih hutan? Masih hutan. Masuk sini lewat masih hutan ya? Masih hutan. Dan masih banyak pohon bakau. Jadi kita lewat jalan darat atau lewat jalan darat? Enggak, lewat jalan darat. Lewat jalan darat. Dan waktu itu tidak begitu banyak, santri tidak begitu banyak, pondok tidak keadaannya seperti ini. Iya, iya. Dan memang pada saat itu listrik hidup dibatasi. Dari jam 6 sore sampai jam 9 jam 10 malam. Jam 6 sore sampai jam 9 10 malam. Cuma 3 jam. 3 jam. Sudah itu subuh hidup lagi. Dari jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu pada saat itu, dan pada saat itu sumber listrik mereka adalah diesel. Mesin genset. Jadi bukan dari generator, bukan dari PLN. Belum masuk PLN pada saat itu. Dan sumber air mereka adalah mereka kumpulkan air hujan itu dengan tandon-tandon. Oh, mereka menampung air hujan. Menampung air hujan. Itu sekitar tahun 2020-2021 saya ke sini. Itulah yang dihadapi oleh para penduduk-penduduk sini pada saat beliaulah pertama kali yang mengembangkan ini, Ustadz Arianto Rosyad. Itu dia pemirsa sekelumit dari cerita tentang Pak Ustadz kita ini tentang dan yang pondok membuka pesantren ini. Pondok pesantren An-Nimah. Nah, itu tahun 2000-2001 pemirsa. Bagaimana beliau tetap eksis, istiqomah, betul, mengembangkan pondok ini sampai menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan yang sangat membantu operasional pondok daripada secara pondok itu keseluruhan. Ya. Dan kita harapkan ini bisa memberi kebaikan kepada masyarakat luas. Luar. Iya. Jadi sudah bisa kita lihat nih. Kita lihat Pondok dapur. kompor. Kompor. Ayat nih masih pondok juga lagi. Ini bahan bakunya nih. Oke, kita lihat Oli. Oli bekas. Oh, bukan, saya kira drum bahan bakunya tadi. Oke, jadi selama ini dikumpulkan dari mana aja nih Pak Ustadz? Kita beli dari bengkel. Oh, dibeli? Iya, kita minta pun dikasih kalau seliter. Tapi kalau sedrum beli gitu. Oh, oke. Ya kan? Satu drum ini berapa? 400.000. 400.000. Kalau 1 bulan. Untuk 1 bulan? Iya. Kalau gas berapa banyak itu? 3 juta. Ini ngabiskan 500.000 aja. 500.000, 3 juta. 1:6 Dusana Suara Minang TV. Iya. Dan itu untuk semua kebutuhan kita. Satu kompor aja bisa memenuhi satu pondok. Satu kompor ini bisa memenuhi Dusana Suara Minang untuk TV. masak lauk, sayur gitu. Ketika pondok ini memakai gas, biaya yang harus mereka keluarkan adalah sebesar 3 sampai 4 juta 1 bulan. Iya. Hanya untuk kebutuhan gas memasak. Dengan oli bekas, mereka hanya mengeluarkan biaya sebesar 500.000 1 bulan. 1:6. Iya. Begitu hematnya, begitu ditekannya biaya dengan teknologi ramah lingkungan ini. Mari, kameramen masuk.
Nih, Oke, ini oke, salah oke. satu bahan bakunya, blower. Alat. Nah, nanti kita tunjukkan alatnya. Ini yang Ini sudah hidup. sudah ada yang lagi dipakai. Ya ini, Kameramen. Ini kameramen yang sudah lagi dipakai kameramen. nih. Allahu Api Akbar. tanpa asap, tanpa bau. Ini Tanpa bahan asap, bakunya. tanpa bau. Ini oli masuk langsung. Oke, oke. Ini oke, oke. apinya biru. Bisa ditinggikan lagi, Man? Ini ya. Ini untuk ininya. Kontrol ya. Kontrol mau tinggikan, mau rendahkan. Oh, itu dari blower, Pak, ya? Blower, enggak? Iya, blower. Itu kontrol untuk Iya. putaran blower. Tuh. Pak Ustadz, Nih, panas. bisa disampaikan kepada pemirsa Ya. jangkauan apinya sampai berapa tinggi? Ketika 1 maksimal. meter masih panas. Tuh. Dunsana Soro Minang TV. Nih. Nah. Ini kita pengen membuktikan. Jangan, Pak. Terbakar, Pak. 10 kali lipat dari gas. Ini. Enggak, ini tangan saya di sini aja, ini masih terasa panas. Tangan saya di sini masih terasa panas. Ini Di sini pun ini masih terasa panas apinya. Di sini pun masih terasa panas api. Mungkin ketika kita mau ada memakai pengukur suhu, kita bisa tahu berapa derajat tingkat kepanasan Iya. api ini. Tapi yang jelas kata sebanyak ini anak pakai 1 kompor aja nih untuk masak sayur segala macam gitu. Apalagi ketiga-tiganya kalau hidup. Ya, kalau 3 hidup nih ya. Tapi nggak dibutuhkan gitu. Enggak. Coba. Yang paling penting, tidak ada bau oli bekas yang terbakar di sini. Atau Saya jujur, lillahi ta'ala, tidak ada bau oli bekas yang terbakar di sini. betul, pemirsa, tidak ada. Tidak ada bau oli bekas terbakar, sama sekali tidak ada. Untuk Dunsana Soro Minang TV ketahui, sama sekali air tadi tidak berbau. Dan ini apinya pun, pembakaran oli bekas ini, biasanya kalau oli bekas terbakar pasti ada bau ya. Betul. Ini tidak ada bau sama sekali. Dan asap juga tidak ada, pemirsa. Sama sekali tidak ada asap. Tidak, itu asap orang bakar sampah, bukan asap dari sini ya. Oke, Pak Ustadz, mungkin Ya. bisa diterangkan kembali Baik. kepada Dunsana Soro Minang TV Konsep. cara kerja ya, ya. dari kompor Oke. berbahan bakar ini. Baik, oli bekas. Dunsana Suara Minang TV. Cara kerjanya sangat simple, sangat mudah Ya. sekali. Mm-mm. Ya, misalnya ini ini oli. Oli ini kita ambil dari bengkel. Ya, Ya, kalau kita ambil 1 liter mungkin gratis, tapi kena ambil 1 drum harus bayar. Ya. Ya, dengan harga yang sangat murah. ya, oke. Ya. Nah, dari oli bekas ini, Hmm. dia di sini buka. Dia tidak boleh banjir. Dia Kalau tidak boleh banjir, dia banjir ya. berasap. Nah, buka. Nah, Yang penting gitu aja. masih ada alirannya ya. Masih ada alirannya. Pertanyaan, kenapa apinya stabil? Iya. Selama ini kan kalau oli masuk kan di ngetes kan api naik, Iya. turun, naik, Iya. turun. Nah, Iya. disinilah skillnya tadi. Oke, bisa ditunjukkan Ya. gimana kontrolnya. Ya, kontrolnya tuh di sini. Nah, jadi olinya masuk sini, di sini genangan oli. Jadi dia tidak langsung. Oh, oke. Nah, dari genangan oli naik ke atas, stabil. Iya. Kan simple tuh. Jadi dia Kayak leher angsa. iya. Nah. Iya. Simple sekali. Dan kita jangan terlalu berlebihan supaya ini tidak terlalu. Iya, kalau lama dia banjir pula. Makanya ngeces aja kayak orang ngeces. Tuh, ngeces tes. Kecil aja ya. Kecil Nggak aja. mesti harus besar Tidak ya. mesti. Inilah yang membuat dia jadi hemat. Oh, oke. Karena oke. memakan bahan yang sangat simpel. Nah, kemudian cara menggunakannya ya sama dengan kita kampung cara membakar sampah. Ya, Ambil kertas, lalu olinya kita basahkan dulu lantai. lantai kompor Permukaan, ini. lantai kompor. ya, oke. Nah, dari lantai kompor nanti kita bakar Kertas. kertas. Dari kertas terbakar, oli itu terbakar. Iya, oke. Di saat oli terbakar, baru diembus sama blower. Oh. Itulah yang menjadikan api ini stabil. Oh, oke. Nah, oke. kok bisa rata? Ah. Nah, pakai sumbu. Di situ juga skill. Selama ini orang membuatnya tanpa sumbu. Iya. Jadi apinya naik turun dan berasap. Iya. Dan tidak terkontrol. Nah, ini ada sumbunya. Ini Mungkin contoh Pak sumbunya. Ustadz bisa kasih contoh mana sih Nih.
kameramen, ini di sini kameramen, ini Nah, kompor yang tidak terpakai. nah, ini sumbu, ada lubang-lubang nih. Oh, oke. Nah, Jadi ini yang angin itu angin dari masuk, dia nyembur. Oh, oke. Dari semburan itulah menciptakan api yang menjadi besar kayak seperti itu. Oh. Tapi kalau nggak ada ini, apinya biasa-biasa saja. Iya. Kalau tidak ada blower, apinya biasa-biasa saja. Misalnya, ya, nih, nah kayak gini, nggak ada angin, Jadi ini blower dimatikan, tidak ada udara, jadi cuma terbakar. terbakar gini aja. Tapi Nah, kalau- ketika blower hidup, Nah, ini skillnya. Disinilah ilmunya. oke. Dan ini, kalau orang rumah makan Padang tahu, dia bisa mengambilkan gas misalnya 3 juta atau 5 juta, cukup uang 1 Tapi juta. memang betul. Sekelas rumah makan yang tidak besar, Nah, itu saya pernah ketahui, dalam satu hari mereka menghabiskan 5 sampai 8 tabung gas. Iya. Satu Hanya hari. untuk memasak satu hari. 1 hari 8 tabung. Minimal 5, maksimal 8 tabung gas. Oke. Kalau 5. dikalikan dengan 18.000 atau 20.000 yang mereka Iya. beli, berarti satu hari mereka menghabiskan sekitar 160.000. Iya. Kalau dikali satu bulan, Iya. bisa sampai dengan 4 4.800.000. Nah. Dengan bermodalkan ini, kita Pak Ustadz, saya minta terangkan lagi. Iya. Berapa modal ini secara keseluruhan untuk membuat sebuah kompor dengan berbahan bakar oli bekas ini? Semuanya ini 3 juta. 3 juta. Sudah dengan dudukan ini. Tidak. Tidak. 3 juta itu Coba yang mana aja yang 3 seperti juta? ini. Nah, ini. Ini, Iya, oke. ini, ya ini Oke. ada blowernya, Oke. ada itunya, ada semua. Macam ini udah siap pakai. Oh iya, kan udah ada dudukan. Nah, gitu. kalau orang pai barale nggak perlu lagi beli gas. Cukup ini aja dibawa. Oh, oke. Pai pesta nggak perlu Iya, lagi cari iya, kayu. iya. Nah, ini sangat membantu masyarakat pedagang kecil, Oke. membantu pemerintah tidak ada lagi penebangan hutan. Oke. Khusus bagi pembuat kerupuk sanjay gitu. Betul. Nah, ya keripik, kerupuk itu nggak perlu lagi. Jadi pemirsa bisa kita Ah. lihat Oke. jarak api dengan tungku yang akan diletakkan agak berjarak. Ini menandakan bahwa efektif daripada api yang dihasilkan dengan menggunakan Oke. teknologi oli bekas ini. Pak Ustadz, Ya. ini kan teknologi nih. Apakah sudah ada hasil pengujian yang menyatakan bahwa pemakaian oli bekas sebagai bahan bakar ini sangat aman? Belum ada. Belum ada. Kita belum meminta dan belum mencari siapa yang bisa menguji. Oke. Tapi secara nyata sampai hari ini kita sudah masuk tahun kedua, kami aman-aman saja. Dan Terutama tukang masaknya nih. untuk memenuhi kebutuhan pondok sampai saat ini masih tetap menggunakan ini. Masih tetap. Oke, bagaimana dengan hak mematenkan teknologi yang telah dibuat? Nah, ini semua orang bisa mencontoh. Oke. Semua orang Tapi bisa kan membuat. semua orang bisa membuat, ini nggak ada masalah. Tetapi kan ini kan teknologinya berbeda-beda nih. Iya, yang membedakan adalah teknik. Di dalam YouTube ini banyak kompor oli bekas, Iya. kompor minyak bekas, Iya. tapi rata-rata berasap. Iya. Iya. Rata-rata apinya tidak stabil. Nah, makanya ini kan Nah, berbeda dengan nih. Ini skill kan ada itu, bedanya. iya. Berarti kan perbedaan ini sebenarnya kan bisa menjadi Bisa. sebuah hak paten, hak Bisa. kekayaan intelektual yang bisa Iya. diurus Iya. gitu loh. Dan satu lagi, ini terkait dengan kompor ini. Ini lain ini kompornya nih. Ini kompornya dari mana nih? Nah, itu ya kita modifikasi yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Oh, ini tabung gas 3 kilo. Iya, ini tabung gas 3 kilo yang Oke. sudah rusak. Oke. Ini yang 12 kilo yang sudah rusak. Oke. Kalau yang untuk ukuran kecil ini? Nah, ini bekas tabung pemadam kebakaran yang sudah rusak. Apar itu. Enggak, tapi memang betul. Dan juga kita bisa pakai besi yang 6 inci, yang besi second bekas juga. Enggak, tapi memang Bisa, betul. semuanya bisa. Diketahui pemirsa Dunsana, tabung gas 3 kilo, 12 kilo maupun dengan tabung apar ini itu mereka merupakan besi yang memang berkekuatan tekanannya udaranya tinggi. Oh, Iya. Makanya ini yang layak dipakai sebagai kompornya. Iya, Tahan panas. Ini Ini tahan panas. tahan panas. Ini tahan panas. Tahan Fungsinya panas. memang betul. Ini tahan panas. Dan juga dia menyimpan panas. Besinya tidak menjadi Tidak, merah gitu. coba dilihat di sini. Balik, Ini kan nih sama sekali. Tidak. Pemirsa mungkin Lihat. bisa lihat. Sarangnya ini
Tidak merah. Tidak merah sama sekali. Tidak seperti besi yang mau meleleh. Tidak ada merahnya sama sekali kan di keliling-keliling ini kan? Tebal. Sangat tebal. Kita pernah mencoba dari kompresor gas AC, keropos langsung dia. Kena Kompresor AC. Kompresor Ya. AC. Jadi kita cari ini di second semua. Pesan sama tukang second. Ya. Siapa yang dapat kompor bekas, tabung bekas kita beli. Sama. Jadi nggak ada yang terbuang. Oke. Terakhir, apakah teknologi yang dihasilkan oleh pondok ini sudah pernah dipasarkan? Ya. Sudah ada beberapa pondok yang menggunakannya. Sebab pondok pesantren itu kan rata-rata kan butuh gas banyak. Iya. Sedangkan jatah gas 1 tabung. Iya. Iya. Anak banyak. Iya. Nah, kalau 1 tabung sampai kapan? Iya, betul. Paling 2 kali masak habis. Betul. Kalau ini 24 jam masak aman. Betul. Akhirnya ada beberapa pondok, diantaranya Pondok Al-Gontori di Tanjung Piayu. Oke. Pakai ya kan, Anikmah sendiri. Nah itu baru yang pakai. Sebab kita kan baru promosinya baru Baru kemarin ya. baru kemarin. Baru Kita kemarin. perintisnya Pak ya. Iya, ada Oke. 2 kali waktu acara pameran Kanwil Kementerian Agama 1 Sudah kali. pernah. Ini 1 kali. Man, tambah gas, man. Bagaimana dengan tambah. industri rumah tangga UMKM? Apakah mereka ini sudah pernah? belum pernah. Belum pernah sama Kalau sekali. bisa ini Dinas UMKM boleh ke sini nih. Oke. Nah, Pemirsa, Dunsana Suara Minang TV Iya. dan juga pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Koperasi dan juga UMK, usaha kecil dan menengah UKM, pedagang rumah makan Padang bisa mungkin catering. juga dibawa pelaku-pelaku UMKM ke sini untuk paling tidak mereka juga bisa menekan biaya operasional, Iya, biaya betul. produksi Iya. dengan menggunakan teknologi ini. Ya. Karena ini benar. memang betul-betul sangat ramah lingkungan. Dan kami pihak pondok pesantren siap menjadi mitra. Apakah betul. itu mau dibeli utuh, Oke. kami akan jual. Oke. Apakah itu mau disewa karena memang harganya mahal, kami siap menyewakan. Dan kita siap Dan memproduksi kita ya. siap memproduksi dan kita siap maintenance. Dan kami siapkan juga olinya. Artinya tinggal pakai aja tinggal kita. pakai. Artinya seharusnya dia menghabiskan 100% Iya. biaya untuk gas, dia cukup 50% saja. Dan Di ini tahap pertama ya. Di tahap pertama. di tahap pertama. Ya, artinya 50% itu setiap bulan Iya. seharusnya dia menghabiskan 100 juta, dia menghabiskan 500.000 500 saja. hanya. Nah, Setiap bulannya kita dia yang mengeluarkan- maintenance itu nanti olinya ya nanti dia beli. Nah, misalnya dia menghabiskan gas 1 juta. Iya. Ya. Udah, untuk kita bayar saja 300.000 Iya. ya setiap bulan. Iya. Nah, setiap bulan 300.000 Iya. kita maintenance-nya. Iya. Nanti dia tinggal beli oli saja. Oke. Ya kan? Nanti kalau ada kendala kita perbaiki dan ini tidak sulit. Nah. Ya kan? Nah, 300.000 saja. Jadi kalau ada 10 rumah makan berarti kan sudah 3 juta. Iya. 26 juta. Iya. 100 rumah makan pesantren jadi hidup. Alhamdulillah. Ya kan? Terbantu anak yatim, terbantu orang miskin, Iya, orang tua iya. yang tak mampu biaya terbantu. Iya, Secara tidak langsung rumah makan sudah membantu pondok pesantren. Iya. Itu target kita yang sebenarnya. Oke. Dan rumah makan pun mendapat keuntungan juga Dan karena rumah makan menggunakan dapat biaya keuntungan produksinya. bisa menekan biaya produksi. Oke. Dan yang kita supply juga sudah ready. Sudah siap ready. pakai. Ya, dan Sudah kita siap pakai. buatkan semua kebutuhannya. Ya. Oke, sip. Nah, kalau dia ya ini kan sudah kayak tungku rumah makan zaman dulu nih. Iya, betul. Nah, yang dulu disorong-sorong kayu. Betul. Muka hitam, hidung hitam, bulu hidung hitam. Kalau ini kan tidak. Nah, Oke. Dunsana Suara Minang TV, mm-mm. itu tadi sekilas tentang teknologi ramah lingkungan yang diciptakan dan digunakan dibuat oleh oleh Pondok Pondok Pesantren Pesantren An-Nikmah. Mungkin ada komen yang perlu kita bacakan ini. Pak Yose. Terakhir tadi mengenai ujian lab. Oh iya, kalau pengujian lab untuk kompor ini memang masih belum dilakukan oleh pihak pondok Iya. karena ini baru masuk awal. tahun kedua. Iya. Dan mudah-mudahan jika memang Ada lembaga. ada lembaga yang mau, berminat ya. berpartisipasi melakukan pengujian terhadap teknologi ini, pihak pondok pesantren sendiri siap menerima kedatangan lembaga
apalagi surveyor kayak kelas Skovindo dan yang lain-lain sebagainya. Pihak pondok sangat siap membantu dan siap menerima dan masukan-masukan daripada mereka. Meningkatkan kualitas dari teknologi ini sendiri. Iya, benar. Oke. Baik. Tidak terasa 60 menit sudah Dunsana Suara Minang TV, kami liputan langsung dari Pondok Pesantren An-Nikmah dan juga Islamic Boarding School An-Nikmah, Dapur 12, Sepelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Saya Fred Azwansa dan tes air dulu. Oh, kita tes air dulu. Boleh. Ini memang diminta tadi nih. Memang diminta tadi nih. Pak, ini silakan. bisa langsung diminum. jadi ini udah melalui proses. Sudah. Nah, kalau minum Dunsana, Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa airnya? Alhamdulillah. Macam air isulang. Sudah kayak Singapura berarti. Betul. sebentar pemirsa, kita coba. Coba saya. Lillahi ta'ala amun abaduto. Tidak ada rasa, tidak ada bau, dan memang udah betul-betul seperti Singapura. Pak Fred, berarti kita salah karena kita tadi bawa bakalan kosong kemarin. Hebat 5.000 segala. Iya, awak bawa nak. Betul. Saya lillahi ta'ala dan tidak ada rasa, tidak ada bau, dan memang betul-betul bersih. Jadi saya minum. Minum. Sekali lagi, saya ingin buktikan kepada Dunsana Suara Minang TV, ini adalah air dari keran yang air limbah yang diolah. Bismillah. Jadi ini Pak Yanto, ini udah melalui proses. Alhamdulillah. Nanti kita langsung ke lokasi. Dan padahal ini belum dimasak loh ya. Enggak. Yuk. Ini Udah belum layak dimasak. Udah layak minum. Tapi udah layak minum. Baik. Oke, Dunsana Suara Minang TV, tidak terasa sudah lebih dari 60 menit. Udah ya? Terlalu menyenangkan. Terlalu menyenangkan. Sehingga kami lupa waktu. Sehingga kami lupa waktu. Dua teknologi ramah lingkungan yang kami liput langsung dari Pondok Pesantren dan Islamic Boarding School An-Nikmah, Sepelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Jadi sekarang Lori banyak duduk. Banyak duduk nih. Jadi kita tutup dulu Pak Yayat. Bentar, kita lihat filter air yang tinggal minum tadi. Oh, yang mana ini ya? Daur. Nih semuanya ini sudah didaur. Sudah semua. Ini alat Berarti dalam. yang dari keran tadi itu Diolah adalah lagi. hasil dari sini. Dalam ini lain lagi. Inilah di keran tuh ada lagi filter, ada lagi itu. Oh, oke. Mesinnya di dalam. Oh, jadi Oh. inilah proses terakhir untuk siap minum. Iya. Oke. Kameramen, kayak perlu nih. Saya masuk dulu. Allahu Akbar. Nih alatnya. Lampu bisa hidup, Pak. Itulah di mana. Nggak ada lampu sini nih. Ada dua. Ada. Tapi masih nampak sama kameramen. Jadi Pak Yanto, inilah proses akhir sebelum Iya. ini layak untuk Iya. minum ya. Iya. Oh, dia water. Buat. Nah, Jadi kalau untuk mandi nggak perlu lewat sini kan? perlu lagi. Jadi air untuk mandi cukup air sama-sama Iya. seperti Iya. masukkan di sini. Tapi Iya. kalau untuk minum dan masak Udah. kita lewat filter Sebenarnya ini. kalau di situ pun kita minum, kalau tidak ada ragu, aman. Saya tidak Cuma ragu, tapi ini nanti sakit perut aja. Enggak, tapi jujur. Saya tadi nggak ada masalah dengan minum air ini. Ini ada berapa? Nah ini langsung minum ke anak-anak setelah adanya. Ini kan teknologi ultravioletnya ini. Iya. seperti air pulang ya. Iya. Air silang betul nih. Cuman kita untuk itu tadi. Jadi Pak Fred, jadi sekelas pesantren mempunyai teknologi yang Sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Dan efektif itu. Oh, ini sangat efektif betul. Jadi Dunsana Suara Minang TV sekali lagi tidak terasa lebih dari 60 menit. Kami bersama Pak Kami- Yanto di pesantren. Haryanto Rasyad, Heeh. pimpinan Pondok Pesantren An-Nikmah dan Ya. juga perintis Perintis. dari Pondok Pesantren An-Nikmah ini. Dan saya masih ingat tahun 2000-2001 saya masuk ke sini masih hutan bakau. Masih hutan bakau. Benar. Nah, sekali lagi itulah teknologi yang dihasilkan oleh Pondok
untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren itu sendiri yang pada akhirnya menekan biaya operasional dari pondok Dan bisa membantu warga di Tuh. sekeliling. dan bisa membantu warga sekitar. Melimpah air. Kalau dulu kekurangan air. Kalau dulu kekurangan air ya. Nah, ini bukti dah melimpah. nih. Kalau sekarang, oh iya tuh, itu saking banyaknya itu, udah nampak tuh melimpah, sudah mulai tetesan airnya tuh keluar dari bak penampungan. Allahu Akbar. Tapi ini nggak ditutup Ustadz ya? Enggak. Karena kalau ditutup pun akhirnya produksi juga stop ya. Stop. Nih, tuh tengok bening airnya. Nih. Udah kayak air pegunungan ini. Air gunung nih, ha. Coba cium. Penuh tuh. Jadi pemirsa, itu saja. Kami saking asiknya berapa kali kami memundur waktu untuk menutup. Sekali lagi, ini adalah teknologi ramah lingkungan yang telah dihasilkan oleh Pondok Pesantren An-Nikmah. Pak Fred, Ya, jadi sebenarnya banyak lagi yang bisa kita masih banyak. cuma berhubung waktu tidak Wah, mengizinkan. Masih. Jadi tadi saya melihat masukan ternyata ada kebun pisang. Itu 500 batang. Oh, nanti kita jadi tahap pemirsa, berikutnya. nanti. Tahap berikutnya kita ini kan nanti. Kebun pisang dan juga ada mimpi yang besar buat kita bersama. Iya. Ya. Pemakaman syariah seperti Al-Azhar. Oh. Nah, saya udah punya konsep. Mm. Cuma nggak dapat lahan. Itu Kalau dapat lahan ini insya Allah ke depan kita buat ini lagi. Oke. Ah. Pemirsa, demikian sekali lagi jangan lupa ini adalah teknologi yang bisa dikembangkan dan bisa dipakai oleh masyarakat luas yang dihibahkan dalam arti kata ilmu pengetahuannya oleh pihak pondok. Ya. Tapi kalau teknologinya pemirsa ingin memakai, silakan menghubungi pihak Pondok Pesantren An-Nikmah dengan Bapak Ustadz Arianto Rasyad Atau datang langsung. atau datang langsung ke lokasi pondok di Kampung Tua Sepelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Betul. Saya Fred Azwansa Dan saya Yayat. dan beliau Ustadz Arianto Arianto Rasyad, pimpinan Pondok Pesantren An-Nikmah, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dunsana Suara Minang TV Dan yang mohon maaf telah bila ada. mengikuti dari awal sampai akhir. Betul. Sekali lagi kami mengajak jangan lupa untuk like, Baik. komen, follow, subscribe dan share akun fanpage Suara Minang TV di Facebook, channel YouTube Suara Minang TV, TikTok Dan Instagram. @Suara Minang TV dan juga Instagram @Suara Minang TV. Demikian live streaming kami, laporan langsung dari kawasan Pondok Pesantren An-Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Jadi